Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Zolpan dengan tema kita yang masih sama, yaitu online sampah nih Bang. Dengan tadi banyak cerita tentang proses pengelolaannya juga gitu kan. Mulai dari awal memilah dan sampai menjadi produk outputnya juga kayak gitu. Bang, sampah bisa menjadi masalah kalau kita tidak tangani. Benar. Kalau kita tangani dengan baik, mungkin bisa menjadi nilai mutu lagi, yang benar berguna lagi kayak gitu. Tapi masyarakat tuh kan pasti nggak mudah ya menerima hal-hal baru mungkin ya kayak gitu. Apalagi tentang yang namanya sampah. Dari Bang Zolpan sendiri, sepengalaman bagaimana nih cara pendekatannya? Mungkin ada cerita apa ketika lagi edukasi ke masyarakat kayak gitu. Ya, jadi Mas, memang kita sementara waktu ini ya Mas ya, karena kita berjalan di Kota Bengkulu, otomatis kita utamakan yang masyarakat yang ada di Kota Bengkulu dulu ya Mas ya. Nah, jadi terkait pendekatan ke masyarakat lebih banyak kayak lucu-lucuan ya, apalagi ketemu kayak ibu-ibu di RT-RT itu, mereka kadang-kadang ya habis kita sosialisasi ya, mereka yang udah tahu tadi bahwasanya sampah ini ada harganya, mereka udah berebut, sampah ini punya aku aja kan. Itu di lapangan. Jadi malah rebutan ya, udah sampah itu udah langsung steril setelah kita sosialisasi ya. Nah, jadi gitu malu. Seru lah kita menjalani di lingkungan ini. Juga fokus kita Mas di tadi kita sampaikan ya. Memang ini perjalanannya akan lama ya, karena untuk mengedukasi masyarakat tadi, walaupun udah sekali kita sampaikan, kadang-kadang mereka belum langsung menjalankan. Jadi kita perlahan, kita hadir tadi ya di 67 kelurahan, kelurahannya kita coba masuk ya, kita minta data ke kelurahannya gitu ya Mas ya. Kira-kira pertemuan ibu-ibu PKK ataupun ibu-ibu arisan ataupun pertemuan RT-nya ini kapan Pak, kita mau minta waktu untuk sosialisasi aplikasi sampah online ya. Oh, ini tentang apa, kata mereka kan. Ini Pak, kita penanganan pengelolaan sampah. Ternyata sekarang itu Pak, sampah ini udah bisa jadi rupiah Pak. Pokoknya bagus ini kata Pak Lurahnya kan. Nanti pokoknya akan kami kasih tahu ini kapan jadwal-jadwal mereka itu yang di kelurahan. Terus kita datang juga Mas, utamanya kita yang di lapangan. Begitu juga pokoknya kita ini kalau saya bilang nggak tahu siapa yang di lapangan, siapa yang ini, kita pokoknya kerjasama bareng-bareng dulu lah pada saat awalan ini kan. Cari di mana tempat untuk bisa sosialisasi, entah itu ke sekolahan, instalasi kesehatan gitu kan, ke tempat-tempat yang lainnya, ataupun perkumpulan ataupun organisasi, kita semuanya masuk. Kayak kemarin kita di pantai sama teman-teman dari Himikom Unip gitu kan, 2 hari malahan kita kegiatan di pantai dan di balai daerah itu kita lakukan semua. Di sekolah juga kadang kita pokoknya kata pihak sekolah, pagi-pagi jangan nggak datang ya, jam 7 kita hari Jumat itu udah jadi dingin-dingin gitu kan pagi-pagi. Apalagi anak muda masih ngantuk, tapi nggak apa-apa lah, usaha kan. Bahkan di sosial media juga aku melihat 5 orang Pandawara yang biasanya kita lihat di salah satu platform media sosial juga kan, itu bisa membersihkan sampah, itu bisa dengan volunteer yang banyak banget ya. Artinya memang kekuatan kolaborasi mungkin ya. Alhamdulillah ya, banyak gitu. Jaringan atau mitra-mitra yang bergabung sama kita, termasuk pada saat ini ya kita diajak podcast sama teman-teman. Iya kayak gitu. Dan semoga juga bisa terus mengembangkan nih. Bukan hanya mungkin dari tim saja, tapi mengembangkan edukasi ke masyarakat. Benar Mas ya. Kayak gitu. Kalau ini sendiri upaya dalam mengembangkan nih, untuk mengembangkan sampah sendiri yang dilakukan sejauh ini seperti apa? Ya, jadi cara kita untuk mengembangkannya ya, pasti kita tadi ya Mas ya, kita harus banyak orang terlibat gitu kan, untuk mengembangkannya, ataupun bisa ini berjalan dengan baik sesuai konsepan kita ya. Kita pasti akan mengajak banyak mitra, pasti kita akan banyak menghubungi dan pasti kita minta bantu sama instansi terkait gitu kan, untuk bisa ini perjalanannya lebih bagus, lebih ya tertata rapi lagi gitu ya. Cara pengembangannya nanti ya. Nah, caranya ya harapannya kami memang pada saat ini ya kita sampaikan, karena kita melihat di Kota Bengkulu ini kota yang utamanya sampahnya sangat-sangat miris, makanya kita coba untuk di Kota Bengkulu yang fokus ke kota, tapi kedepannya tidak memungkinkan, dalam artian memungkinkan untuk kami bisa hadir di kabupaten-kabupaten yang lain, bahkan kita udah merancang untuk nyampe ke nasional Mas ini salin ini. Ditunggu. Gebrakan anak kita udah merancang sampai ke nasional gitu Mas. Karena memang di Indonesia tuh bahkan
puluhan ton bahkan ratusan ton ya bisa Benar, kalau benar. dikumpulkan datanya kayak gitu kan, menggundung banget gitu Benar, kan. benar. Melihat wah ini kalau nggak ditanganin nih Iya. udah ngalahin gunung-gunung Ya terus efek bahayanya juga efek dari sampah bahayanya. mungkin ya benar. Tapi kalau di negara luar, khususnya mungkin Singapura yang saya tahu gitu kan, Mm-mm. bahkan kita tidak boleh membuang sampah, Benar. bahkan ada denda. Iya. Gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri, sebagai Bang Zolpan sendiri penggiat sampah gitu kan, penggiat lingkungan, setuju nggak kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu? Iya, kalau dari saya pribadi setuju ya. Heeh. Tapi ada juga yang kayaknya dari Indonesia juga, kita juga udah menjalankan kayak siapa yang buang sampah dia akan dia akan kena denda, entah itu berupa material atau apa. Tapi kan kita lihat lagi di sana apakah masyarakat tetap menjalankannya atau berhenti menjalankannya. Kayaknya masyarakat masih menjalankannya, Mas. Kemarin kita melihat juga di berita kan. Karena kalau kita menjalankan sebuah undang-undang untuk tidak dilanggar itu ya Mas ya. Kadang-kadang kita yang menjalankan undang-undang ini kita nggak cukup mata untuk memadang masyarakat untuk membuang sampah itu tadi, sehingga ya masyarakat masih ada celah lah untuk melaksanakan itu. Nah makanya kita coba hadirlah, kita pakai dengan cara lain tadi ya, kita hadirkan aplikasi salin, mungkin masyarakat nggak akan buang lagi, rugilah dia kalau dibuang kan sampahnya udah bisa ditukar dengan rupiah tadi gitu Mas. Oh, berarti salin ini memandang dengan perspektif yang berbeda. Iya, bukan yang hanya berbeda. hanya dengan punishment mungkin. Iya, Kalau itu kan benar. punishment ya, Iya. hukuman denda tadi gitu. Iya. Walaupun ya denda juga terkadang mungkin ya nggak semua orang bisa mengawasin tadi. Bener Mas ya. Tapi bukan berarti itu nggak harus dijalankan, Iya, wajib iya. juga dijalankan ya. Kita Artinya juga menjalankan yang ini gitu ya. Artinya semua perspektif Iya, ini bisa harus nih gitu ya. berkolaborasi nanti Iya, antara iya. undang-undang sama cara kita gitu. Iya. Iya. Mungkin terakhir nih gitu kan, Iya. harapan dari Bang Zolvan sendiri, khususnya mungkin untuk masyarakat dan penggiat lingkungan. Iya benar ya. Jadi ke masyarakat dulu ya, harapannya kepada masyarakat Bengkulu ya, bukan hanya di kota Bengkulu saja, masyarakat pada umumnya yang belum kita belum bisa menyentuhnya ya dari di luar kota Bengkulu, harapannya mulai berguyur untuk peduli akan sampah. Sampah ini memang ada bahayanya, ada juga nilai ekonomisnya gitu, ada menguntungkan juga. Jadi masyarakat harus pintar-pintar terkait sampah ini ya, jangan sampai sampah ini ya merusak diri kita sendiri gitu ya. Iya, iya. Dan juga pastinya kita tekankan masalah sampah ini bukan masalah instansi tersendiri Mas untuk menangani, tapi masalah kita bersama. Kita harus sama-sama untuk menangani sampah ini ya. Kalau hanya ditangankan sama instansi sendiri mungkin mereka berat, tapi kalau secara bersama kita peduli akan sampah, maka sampah ini di Kota Bengkulu mungkin akan hilang lah gitu ya. Walaupun nggak hilang masih ada, nggak banyak banget lah. Artinya Bisa terkendali lah ya. terkendali bener ya Mas ya, bener. Kalau untuk penggiat Penggiat lingkungan ya semangat aja lah menjalani Iya. dengan cara ikhlasnya gitu ya. Karena kita yang namanya penggiat ataupun komunitas ya, memang kalau mau bertanya terkait berapa gajinya mungkin bisa dibilang 0% ya Mas, yang nggak ada sama sekali. Tapi disitulah bentuk kebermanfaatan kita terhadap lingkungan tadi kan. Pasti teman-teman kalau para penggiat lingkungan akan tahu letak bahagia setelah kita menjalankan itu Mas ya. tapi semoga rezekinya juga Ya, tetap amin, lancar amin. ya. Siap, amin. Walaupun Ya. kerjanya dengan ikhlas juga Iya, tetap ada rezeki amin, lain amin, yang amin. diberikan oleh Semoga Tuhan. saja ya, Mas, ya. Oke, baik, terima kasih Bang Zolpan Iya. sudah sharing-sharing hari ini gitu kan. Dan untuk pemirsa, semoga kita selalu terus melakukan hidup sehat, mungkin hidup bersih gitu kan, dan bisa mengendalikan sampah kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Akhirnya saya Kul Ansarullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.